Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Randy. Di kesempatan kali ini kita akan belajar SketchUp, sesi pengenalan fungsi tools. Langsung kita mulai aja. Nah, pertama kali kita buka SketchUp, itu tampilannya akan seperti ini. Welcome to SketchUp. Di sini ada macam-macam template. Ada simple, ukuran inci, ukuran meter, arsitekturan, dan lain sebagainya. Dan ini ada more templates. Nah, begitu banyak varian. Mau menggunakan yang mana bebas, tapi kita coba sekarang untuk kali ini arsitektural centimeter. Nah, di dalam itu kalau misalnya kita mau merubah ukuran, itu masih tetap bisa. Misalnya centimeter, mau kita rubah jadi meter satuannya. Ya. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2019. Versi yang terbaru 2021 itu logo dan bentuknya udah berubah. Warnanya menjadi biru. Tapi secara interface-nya, fungsinya itu masih tetap sama aja. Nah, awalnya ini nggak ada. Jadi kita awalnya itu biasanya kayak gini. Nah, ada instructor, ya. Kita close aja. Nah, kita lihat di atas ini ada file, ini menu bar. Di bawahnya itu ada toolbars. Nah, ini tools, ini sama aja dengan yang di sini. Nah, yang tadi ada di view, tool palettes, large tool set. Nah, kita munculkan. Nah, kita konsentrasi di ini, di sini ya. Karena ini toolsnya lebih lengkap, komplit. Jadi kita fokus di sini aja. Satu-satu kita pelajarin ya. Nah, sebelumnya di sini ada mark, namanya mark. Mark ini siapa? Dia sebagai patokan gambar kita. Nah, tingginya mark ini kurang lebih 1,8. Nah, itu bisa kelihatan lengthnya juga di bawah sini nih. Ada length, itu 1,8 meter atau 180 cm. Nah, ini dia bisa menjadi patokan gambar kita. Misalnya kita bikin media 50 kali 50 cm kali 50 cm. Oh, segini perbandingan dengan mark ini. Nah, ini fungsi mark seperti itu. Lalu di sini ada sumbu biru, merah, dan hijau. Nah, ini akses untuk 3D-nya sebagai patokan kita juga. Kita kembali kepada tools. Kita pelajari satu-satu dulu. Nah, supaya lebih besar. Nah, tools ini pertama ini ada select, logonya arrow ini, select atau shortcutnya spacebar. Fungsinya adalah untuk menseleksi, menselect objek. Ya. Nah, contoh kita bikin ini dulu. Kita bikin lagi kotak. Nah, di SketchUp ini ada menjadi 3 bagian. Ya. Ini ada face, ini ada tepi ini adalah edge namanya. Dan di sini ada endpoint, titik. Midpoint, endpoint, menjadi 3 bagian ya. Edge, face, sama endpoint atau midpoint di sini. Nah, ini kalau kita klik ini, nah ini edge-nya aja, ini face, kita klik 2 kali, itu select all. Ya. Nah, lalu di sini ada komponen maker. Fungsinya untuk, misalnya kita klik, kita jauhin dulu ya. Nah, kita klik. Nah, komponen itu kita rename, kotak misalnya. Lalu create, enter. Nah, ini fungsinya itu otomatis tersave di library. Ada di sini, window, components. Nah, kalau kita lihat. Nah, ini kotak yang tadi kita lihat. Nah, ini kita bisa munculin lagi. Misalnya kita hapus, dia masih tetap ada komponen. Nah, itu fungsinya komponen. Dia juga tergroup otomatis. Lalu, misalnya kita copy nih. Ya. Kita masuk, klik 2 kali untuk masuk ngedit dalamnya. Kalau kita rubah satu ini. Nah, bentuk yang kita copy tadi ikut rubah. Itu komponen.
Yang ini juga sama, kalau kita rubah yang ini, kita edit, yang ini pun ikut terubah. Oke, itu fungsi komponen. Dan lebih detailnya nanti kita pelajari lebih lanjut. Lalu di sini ada paint bucket. Ya. Nah, paint bucket. Paint bucket itu fungsinya untuk mewarnai. Nah, ini paint bucket. Atau memberi material. Ya. Di sini begitu banyak, ada variannya. Nah, versi ini saya menggunakan versi Mac. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan versi Windows, tapi prinsipnya sih sama aja. Ya, ini warna, nah ini material. Nah, material yang diberikan oleh SketchUp lumayan banyak juga. Ini ada brick, ada coloring. Nah, misalnya gini. Ini kita rubah, kita klik. Nah, kita klik di sini, berubah dia. Nah, tadi kan gini. Kalau kita klik 2 kali, kita rubah ininya, dia ikut rubah yang sebelahnya. Tapi kalau kita klik di luarnya, komponen tadi, dia jadi berdiri sendiri, nggak berubah. Ya. Oke, itu paint bucket. Ini kita close lagi. Lalu di sini ada eraser. Eraser itu logonya pink. Untuk menghapus. Nah, cara menghapusnya itu misalnya itu bisa shortcutnya itu E. Menghapusnya itu di edge, bukan di face. Dia nggak bisa menghapus di face. Nah, kalau eraser menggunakan, nah misalnya diklik terus, ini edge yang mau kita hapus. Kita lepas, nah itu. Ya, itu eraser. Kalau kita mau menghapus face-nya, kita klik, lalu kita tekan delete di keyboard atau backspace. Ya. Lalu di sini ada line. Line ini adalah menggambar menggunakan garis, ya, garis lurus. Kita bisa menggambar bebas. Ini line. Ya. Nah, cara di SketchUp itu klik sekali di mouse. Ini kita hapus dulu ya. L, shortcutnya line itu L. Itu jangan diklik terus digeser. Ini sambil diklik terus. Ini bisa, tapi kurang efektif. Nah, kita hapus. Caranya itu diklik sekali, geser, lalu klik lagi, geser, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, ini kenapa nggak jadi face, nggak ada face-nya? Kalau kita geser, nah dia nyengsol. Nyengsol nggak bisa. Jadi harus permukaannya yang pas. Kita ulang. Ini, 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 ini. Nyengsol lagi. Tuh. Ya. Gimana tuh kalau supaya nggak nyengsol? Kadang suka, dulu ya susah sih. Jadi misalnya kita main di red axis, sumbu merah ya. Terus ini hijau. Ini masih, nah kalau ini pasti tuh. Jadi, tapi kadang kalau misalnya gambarnya kayak tadi, ini hijau. Nah, jangan ke biru. Biru itu udah sumbunya udah beda. Ini cari yang merah. Tadi merah ya. Nah, hijau. Nah hitam masih bisa. Nah, tuh. Jadi jangan ke sumbu yang 3 sumbu. Misalnya merah sama hijau, biru sama hijau, biru sama merah. Nah, tapi kalau udah biru, merah, hijau, nah itu menjadi ada kayak gini jadinya. Oke. Lalu ada freehand. Freehand itu, nah kalau freehand ditekan terus. Freehand, bebas dia. Ditekan terus. Ya. Dia nggak bisa kayak line. Freehand nggak ada shortcutnya. Kalau line ada shortcutnya. Nah, yang ada shortcutnya itu biasa yang digunakan.
Mungkin ini juga orang jarang menggunakan freehand kali ya. Untuk bentuk tertentu kita perlu pakai freehand. Oke, selanjutnya adalah rectangle. Nah, rectangle itu untuk membuat persegi atau kotak. Ya, rectangle. Misalnya kita mau presisi nih ukurannya. Kita lihat di sini, di dimensi. Ya. Jadi kita close dulu. Ukurannya klik sekali, geser. Nah, di bawah nih ada ukuran dimensi. Ya. Mau berapa? Misalnya 400 kali 400. Nah, diketik di keyboard. Caranya tinggal 400 titik koma 400. Lalu enter. Dia udah otomatis ukurannya presisi 400 kali 400 cm. Nah, areanya menjadi berapa tuh? 160.000 ya. Luasnya 4 kali 4. Ya. Nah, itu rectangle. Lalu ada rotate, mana ini? Rotate rectangle. Nah, fungsi ini kita hapus dulu. Fungsinya rotate rectangle sama juga membuat rectangle, tapi ada kemiringan. Nah, misalnya kemiringan berapa derajat? 45 angle-nya. Klik. Nah, dia miring gitu. Nah, itu rotate rectangle. Lalu ada circle. Nah, circle buat lingkaran. Ini ada polygon. Polygon, nah kita lihat di bawah. Itu ada 2 sisi. Polygon itu 6 sisi. Ini di bawah ya. 6 sisi, side 6. Nah, kalau ini bisa dirubah. Kita mau sisinya berapa? Segi 5, segi 4, segi 3. Nah, minimal segi 3. Caranya gimana? Klik ini sekali. Pencet 3 di keyboard menjadi side 3. Lalu enter. Nah, baru klik, geser, kita rubah mau di mana. Klik lagi. Nah, jadi segitiga. Nah, gitu cara menggunakan polygon. Lalu di sini ada arc, arc, arc. Arc itu untuk apa? Kita bikin arc. Klik sini. Nah, kita biar lebih gede. Ini kita hapus segi arc ya. Arc. Klik. Nah, ini arc. Nah, ada pie. Ini pie sama juga kayak arc, cuman kalau kita gambar jadi, nah geser gini. Nah, dia otomatis ada bikin face. Itu pie, ini arc. Lalu ada 2-point arc. Nah, 2-point arc itu misalnya poin 1, poin kedua, lalu kita geser, nah muncul dia. Nah, mau geser kemana? Misalnya ke sini. Nah, jadi ini menjadi 2 face ya. Ini 2-point arc. Lalu ada 3-point arc. Nah, ini 3-point arc itu 1, 2. Nah, dia langsung berubah kayak gimana? 3. Nah, menjadi 3-point arc. Lalu ada move. Nah, move ini untuk menggeser, move ya. Nah, geser ke gini, diklik sini, bisa berubah gini. Misalnya kita select all dulu, baru M itu shortcutnya move. Nah, itu kita geser-geser. Ya, itu fungsi move. Nah, lalu ada ini push or pull. Nah, ini yang membuat bentuk 2D menjadi 3D. Klik ke atasin. Nah, jadi 3D. Nah, ini push or pull ya. Lalu ada apa lagi?
rotate. Nah, ini rotate. Klik, klik. Berubahnya jadi gitu ya. Rotate itu untuk merotasi. Klik all, select all maksudnya. Key itu shortcutnya rotate. Lalu kita mau misalnya mau sumbu mana nih? Sini aja ya. Klik, klik lagi, geser. Nah, dia geser. Tuh, itu rotate. Lalu ada follow me. Follow me itu untuk apa? Follow me, ikuti aku. Ini ada garis kita udah bikin. Kita bikin circle ya. Coba circle. Nah, hey guys, circle. Klik yang ini. Follow me. Klik. Nah, si circle tadi mengikuti bidang yang menjadi sumber kita. Lalu, hey circle, follow me. Salah ya, kebalik. Ini, klik ini baru. Enggak bener. Follow me ya. Oh, nggak bisa gitu. Ini, kalau misalnya mau ada dua cara. Pertama klik yang ini, lalu klik follow me. Klik sekali. Klik sekali. Nah, jangan dulu diklik lagi. Nah, itu bisa ngikutin gini. Lalu klik. Nah, itu follow me kayak gitu. Bisa dengan kita select dua-duanya langsung. Klik follow me, langsung klik face di circle-nya. Nah, caranya bisa dua cara seperti itu. Lebih gampang sih yang cara kedua ya. Oke, itu follow me. Lalu ada scale. Nih, scale. Scale itu untuk skala. Besarin, ngecilin. Tuh, misalnya select all. Scale itu S. Besarin. Nah, itu scale. Lalu ada ini offset. Offset itu ini offset. Klik sekali. Nah, gitu. Ini offset. Membuat seperti itu. Fungsi offset. Ada sering dipakai juga tuh offset nanti. Lalu ada ini apa? Tape measure. Ukuran. Meteran. Nah, klik sekali. Misalnya kita pengen tahu berapa sih ukurannya nih. Diukur dia. Lihatnya kita jauhin dulu. Nah, ini supaya kelihatan measurementnya, supaya kelihatan ini yang di bawah ini nih ukurannya. Kita mau ngukur segitiga ini panjangnya berapa. Pakai tape measure itu ada shortcutnya enggak? T ya, shortcutnya T. Sisi yang bawah berapa nih? 387 ya. Kalau yang dalam 215. Ini 275,2. Nah, itu untuk di situ juga bisa kelihatan 359 gitu ya. Ini meteran ya untuk mengukur berapa tinggi atau panjangnya. Lalu ada di sini dimension. Nah, endpoint. Nah, ini kelihatan tuh, klik. Udah dimensi kelihatan. Membuat dimensi ukuran. Ya, itu dimension. Lalu ada lagi yang namanya apa nih? Salah pencet. Ini apa ini? Oh, busur derajat. Nah, buat guides. Kita mau bikin guides berapa nih? Nah, jadi deh tuh guide-nya. Misalnya kita mau bikin guide pakai busur derajat ini.
ya. Klik, klik, klik. Nah, baru kita bikin pakai line. Online, online. Ya gitu deh. Ini ngaco ini mah. Dah, terus apa lagi? Ini teks. Teks itu untuk bikin teks endpoint. Nah, ini otomatis kelihatan ukurannya. And, gitu. Teks. Ini bisa diedit. Klik kanan, mana? Iris, edit text. Ini ada bugs. Oh, masih, bentar. Oh, di situ. Ya, pokoknya diedit tuh. Lalu ada yang keempat. Tadi mana ini teks? Nah, ini sumbu. Kita sumbu eksis. Ini eksis. Itu untuk merubah bentuk eksis. Klik, klik. Tuh eksisnya jadi berubah. Fungsinya buat apa? Nanti kita pelajari lagi. Buat merubah. Ini 3D text. Nah, 3D text ini kita enter, kita bikin misalnya copy. Di pen ngopi. Place di mana nih? Place di sini. Nah, kecil sekali jadinya. Copy. Nah, jadi copy itu. 3D text. Lalu ada rotate. Nah, ini orbit untuk ini banyak dipakai, sering banget dipakai. Itu shortcutnya O, orbit. Kalau mau geser-geser, pencet shift sambil ditekan, lalu geser. Nah, ini jadi hand. Gesernya pakai diklik, kalau di mouse klik terus, baru geser. Atau klik tengah. Kalau ini trackpad saya di settingnya menjadi 3 jari gesernya. Jadi 3 jari. Nah, kalau scroll itu zoom in zoom out. Gitu ya. Jadi orbit ini sering dipakai. Oke. Kita ini hapus ya. Nah, lalu apa lagi? Hand, tadi hand udah ya. Jarang dipakai karena udah pakai orbit, terus shift itu langsung hand. Terus ada zoom juga sama, jarang pakai karena udah pakai orbit semua. Ini ada ya, kalau zoom seleksi, ini seleksi mau di zoom. Ini saya pakai yang tampilan dekat soalnya. Nah, zoom seleksi ya. Ini segini mau di zoom. Nah, terus ada ini zoom extend. Shift Z ininya atau diklik. Nah, Shift Z itu shortcutnya. Lalu ada ini previous. Nah, zoom yang sebelumnya. Lalu ada ini apa nih? Position kamera. Nah, misalnya kita klik di sini posisi kameranya. Nah, ini di mukanya dia ngelihat posisi sekelilingnya, misalnya udah dibikin ada bentuk-bentuk bangunan atau apa, si angle kameranya itu ada di si mark gitu, lihatnya gitu ya. Lalu ada ini section plane, ini untuk motong. Nah, misalnya motong ya, oke.
kepotong kaki dia, potong mark, potong tampilan. Nah tuh gitu ya, jadi tampilannya misalnya pengen kakinya doang potongan. Ini biasa kalau dipakai misalnya kita udah bikin rumah dinding tapi pengen ngeliat ke dalamnya supaya nggak dihapus dulu si dinding yang udah kita bikin, ya udah pakai ini section pane ini pasang. Nah nanti kita bisa lihat dalamannya gitu. Section pane, section plan, plan gitu. Atau enggak ini bisa sebaliknya, klik kanan invert selection, mana klik kanan reverse, reverse. Nah jadi sebaliknya yang terlihat. Jadi sumbunya section plane ini mau tuh ada sumbu yang biru, merah, atau hijau. Nah, kalau hijau tuh kepotongnya segitu ya, gitu. Oke, cara ini dihapus ya, tinggal dihapus, seleksi, hapus. Lalu ada apa lagi nih? Tadi ini udah belum ya? Oh, ini kaki sih ya buat jalan-jalan. Nah, di sini ada click and drag to walk, option to run, shift move, pakai option. Kalau di Windows biasanya control, tulisannya akan beda. Shift move vertical sideways, pinggir ke atas. Kalau dilepas shiftnya, nah gitu jalannya dia. Command disable collision detection, nggak tahu apa. Oke, itu terus ini jangan digunakan kalau saya, nggak tahu yang lain. Ini buat sign ke warehouse. Warehouse itu adalah website di mana para sketchupers ya, pembuat SketchUp itu komunitasnya lah. Itu kita bisa ngedownload banyak sekali yang free. Kita mau bikin apa, misalnya kita butuh apa, tinggal search di warehouse itu, kita klik apa, kita search, kita download, itu bisa bentuk atau model-model apa banyak. Nah ini langsung ke 3D warehouse nya. Bisa juga langsung kita di browser buka 3D warehouse, ketik langsung kita. Ini kalau yang langsung ya. Nah ini layout ini ke software layout. Jadi di SketchUp itu ada software layout. Untuk membuat layout hanya tampak atas gitu ya. Nanti itu mas sesi berikutnya kita pelajari. Ini ada extension manager. Nah ini untuk ngedownload plugin atau nginstal plugin. Ini manajernya, ini sama saya di disablein dulu semua. Ini tinggal di enable ya. Tapi ya kemarin di disablein dulu, nggak tahu kenapa. Itu ini extension manager tambahan buat nginstal plugin atau apa, ini bisa dari sini. Oke. Lalu itu pengenalan tools apa aja yang ada di SketchUp, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, sesi berikutnya adalah cara membuat bentuk 2D dan 3D. Oke, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat, tetap happy. Bye-bye.